Komal, padahal nggak pernah biasa ya. Enggak, Oh, tadi enggak tadi. katanya mau nanggepin Kristen apa tadi di WA tadi Oh, mau kita dulu aja kok. Apa ceritanya nih? Kok Dondi tiba-tiba muncul di Komal, ya, terus kok Rumkat, padahal lagi seru-seru dibilang. Tunggu. Ini gua mau tunjukin nih. Nah, ini ada foto apa nih? Oh, ini pertemuan hari ini di Polres Nias. Ya, nih. Sama ini. Ya. Ini tadi ada foto dari teman-teman kita dari Nias yang di sini ada acara apa ini ya? Dibilang mediasi atau apa ya? Silaturahmi tulisnya. silaturahmi. Ya, silaturahmi dengan tokoh agama dan stakeholder terkait antisipasi konflik sosial pilkada damai di wilayah hukum Polres Nias, Polda Sumut. Nah, jadi ini sepertinya sama STT Nias nih. Ya, Ya, itu ngapain orang tuh kok ngumpul-ngumpul, makan-makan, atau disuruh mendukung salah satu caleg? ya mungkin. Oh gitu Jadi ya. ada upaya dari Polres lah ya. Polres di Nias untuk apa? Mungkin mencegah konflik ya. Iya, karena entah kenapa ya, belakangan ini kita harus akui banyak sekali orang yang memancing di air keruh ya. Kita lihat dalam 1 bulan, 2 bulan terakhir ini, hujatannya tuh kencang sekali ya teman-teman. Hujatannya luar biasa, bagaimana provokasi demi provokasi dibuat untuk memancing amarah umat muslim. Ya, tentu saja yang harus ditargetkan ya itu umat muslim, karena umat muslim ini yang rame, yang banyak gitu kan. Jadi kita lihat kalau ada 0,01% saja yang sumbu pendek, ini udah gawat, udah gawat. Itulah kenapa kita di setiap kesempatan di konten-konten kita selalu mengatakan bahwa ini harus dihentikan teman-teman, dan kita harus tahu siapa musuh kita. Jadi musuh kita itu adalah orang-orang yang menghujat agama, orang-orang yang memprovokasi para penontonnya, dan orang-orang yang mencari kesempatan. Dan ini bukan masalah agama teman-teman. Ya. Kalau Kristen nggak ada ajaran seperti ini, dan setahu saya di kekristenan nggak pernah ada ajaran untuk membahas agama Islam, menjelekan agama Islam, kan gitu. Nah, kalau ini jelas ada kelompok tertentu lah. Ya, mungkin itu aja. Dan dari Kodondi nih, gimana ceritanya? Kok bisa terdampar di TikTok? Enggak, ntar dulu, masalah STT ini belum selesai nih. Jadi saya sama Glenn itu ada komunikasi ya, ada komunikasi dengan guru-guru kita di MUI Nias, dia di Gunung Sitoli. Jadi MUI Nias itu jaraknya cuma 4 kilo dari MUI Nias yang di Gunung Sitoli itu, kantornya itu jaraknya cuma 4 kilo dari STT Nias yang diduga mempunyai materi-materi yang isinya menghujat atau menista agama Islam. Kita udah komunikasi sama MUI yang di sana, saya juga udah komunikasi sama MUI yang di pusat melalui LDK ya. LDK MUI pusat. Saya juga udah komunikasi dengan salah satu ketua MUI pusat. Nah, jadi MUI sih seperti udah tahu semua nih ya masalah ini ya. Nah, dari yang beberapa tayangan di YouTube kan STT Nias kan mencoba mengelak atau membantah bahwa apa tuh yang di website itu katanya bukan gedungnya STT Nias ya. Benar-benar mengelak kalau gedung itu Padahal- punya mereka. Ya, padahal kan sudah ada videonya. Ada video ketika website STT Nias itu dibuka, ada materi-materi yang isinya diduga menista agama Islam. Saya juga udah download semua materinya, udah saya bahas sama Julius 2 kali, ya kan? Terus gimana ceritanya kok mereka bisa membantah kalau itu bukan materi dari mereka gitu? Gue belum. Gedung kok yang dipermasalahin. Yang dipermasalahkan kan gedung, ya kan? Benar. Ya walaupun gedung yang dibantah, tapi kan sudah ada videonya, ada website yang isinya materi-materi itu gitu.
Jadi apa yang mau dibantah? Nah, kita nggak tahu lah ya. Saya juga belum dapat update hasil dari pembicaraan tadi siang itu antara MUI Nias dengan SCT Nias dengan Kapolres Nias. Hasilnya bagaimana saya masih tunggu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masih Waalaikumsalam. nunggu ya, masih nunggu dari teman kita dari MUI Nias hasil pembicaraan mereka bagaimana. Nanti kita tunggu dulu lah ya. Oke, Tapi- cuman yang paling lucu tau nggak kok? Yang Nah. paling lucu Saifuddin Ibrahim itu mengakui bahwa Ya. dia itu berkali-kali diundang sebagai dosen tamu di STT Nias. Ya, Jadi dosen tamu di STT Nias, dan dialah yang mengajarkan Islamologi tersebut. Dan Ya. kalau kita lihat track record ya dari Saifuddin kan kita tahu sendiri ya, bagaimana kebencian dia kepada Islam dan apa saja yang kira-kira akan dia ajarkan gitu kan. ya. Jadi lebih baik kita tunggu hasil pertemuan tadi, isinya bagaimana nanti. Saya sih nggak tahu ya, saya sih kelihatannya, kalau saya duga sih kelihatannya ada upaya untuk supaya diredam ini, ya, supaya ada diredam dugaan penistaan agama Islam yang diduga berasal dari websitenya STT Nias. Kita tunggu aja nanti hasil pertemuannya gimana gitu. Oke. Oke. Ya, cuman yang lucunya itu si Saifuddin malah mengkonfirmasi bahwa benar saya yang ngajarin dulu itu, dia bilang. Saya yang buat itu materinya gitu kan. Itu Ya. itu kacau tuh. Artinya nggak ada komunikasi antar mereka ya. Jadi Ya. kawannya sendiri kalau kita bilang ya, Saifuddin kan salah satu pendeta yang cukup dihormati lah oleh kalangan teman-teman kita sebelah. Cukup mendapatkan simpati lah. Kita Ya, sih mungkin- nggak punya keinginan atau niatan untuk mengacaukan pilkada ya, nggak ada ya. Ini nggak ada hubungannya sama pilkada loh. Kalau memang mereka terbukti mempunyai materi-materi yang diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswanya bahwa materi-materinya diduga menista agama Islam, ya sudah, kita harus tetap proses hukum. Nah, saya juga nggak tahu ya. Ini sih semalam saya dapat kabar juga. Sudah ada teman kita yang berangkat dari Jakarta ke Nias. Ya, cuman saya nggak bisa sebutin namanya di sini lah. Nanti aja kita tunggu kabarnya kalau udah sampai sana. Mantap. Semalam baru sampai Lampung kayaknya. Loh, nyasar ke Lampung. Kan lewat Lampung, kan lewat Palembang mau ke Nias. Lewat darat artinya berarti lewat ya, darat. Bro ya. Lewat darat orang naik mobil kok. Wih, rajin. Ya nanti kita tunggu aja ada kabar apa enggak dari sana. Oke. Ini mana Jadi bangganya gini, mana ini? Kalau Bangganya tadi Sudah, mana? di spanduk itu, udah aku di spanduk share kita ke baca Bren. bahwa ini ditujukan supaya tidak ada konflik sosial dan segala macam. Kita sih nggak ada niatan ya untuk mengacaukan pilkada ya. Kalau memang ada bukti mereka menista agama Islam ya kita nggak bisa kompromi. Namanya sudah penistaan agama kan sudah ada laporannya, sudah ada undang-undangnya. Bener. Ya itu tanggung jawab kepolisian untuk bisa menjaga pilkada dengan aman gitu ya. Tapi jangan kalau ada isu penistaan agama terus dijadikan alasan pilkadanya nanti jadi rusuh, kan sebenarnya nggak ada urusannya. Ya nanti kita lihat aja dulu lah, kita lihat hasilnya dulu lah. Ya, Nanti kita dan beri sebenarnya update. kalau di Nias ya, wilayah Nias kalau pilkada dibawa ke agama nggak nyambung gitu. Karena setahu saya Nggak Islam juga cuman 3%, 3-4% gitu. Iya sebenarnya nggak nyambung, Iya. Ya, Makanya tapi kita lihat dulu nanti mungkin hasilnya ada upaya lah. pembicaraannya Upaya. gimana. Ya, kalau tadi Oke. masalah saya masuk ke website, masuk ke Komal palsu Donditan, kan tadi saya dikasih tahu sama Bang, ada satu teman yang ngasih tahu lah, lagi live katanya. Memang itu akun itu memang sudah berapa kali saya coba temuin di dalam Komal orang juga waktu itu pernah. Dia pernah masuk Komal orang, saya naik, saya dikasih tahu orang, saya naik, orang itu langsung kabur. Nah, dia buka Komal sendiri, tadi ada beberapa orang di situ, saya masuk, nggak berani ngomong yang punya Komal, diem aja. Ya, saya tanya, kenapa pakai gambar gua? Lu kalau mau ngaku-ngaku nama Donditan,
Ya udah kalau nama kita nggak bisa inilah ya. Nah sekarang kalau lo mau pakai nama Donditan, gua tadi sampai keluarin KTP lo, begini loh. Ini KTP gua. Gua berani tunjukin. Lu berani tunjukin nggak KTP lo? Gua tanya gitu. Nggak berani juga. Nah tadi dibantu sama ini nih, akun apa Berlan 08 nih. Dibikin rungkat tadi sama dia tuh tadi tuh. Orang gua mau mempermasalahkan ngapain lu pakai nama gua, pakai gambar gua gitu. Kalau cuman pakai nama doang, gua masih ya mungkin kebetulan nama sama. Tapi ketika gua tunjukin KTP, gua suruh minta dia nunjukin KTP, dia nggak berani. Terus kalau lu pakai nama, berarti lu harus berani nunjukin KTP lu gitu. Terus dia tadi gua tanya, kenapa lu juga pakai gambar gua, itu gambar dari mana gitu. Nggak berani juga. Jadi kabur tadi yang punya itu. Gimana caranya apa namanya supaya akun itu bisa ditutup gitu? Ya nggak bisa kok, nggak bisa. Udah sering kalau kita tuh udah sangat sering lah ya Cloningan di banyak, cloningan, banyak. ya. Bang Zuma aja ada satu akun atas nama Bang Zuma itu sekitar 58K follower. Dan di situ dicantumkan nomor rekening juga. Itu bukan Bang Zuma, tapi videonya semuanya Itu Bang ada Zuma. Glenn Kalau orang di bawah. nggak teliti pasti ketipu itu. Serius, followernya banyak juga. Mana Bang Glenn? Akunnya apa Bang Glenn? Enggak Glenn lah. sekarang gini, kita umat Islam ada nggak malsu-malsuin akun-akunnya orang Kristen gitu, ada nggak? Najis. Najis kan? Mana amit. Makanya najis kan kita kan ngaku-ngaku orang lain gitu kayak gitu. Lah kok mereka kok ya ampun kelakuannya ya. Kalau ngefans bilang aja ngefans gitu ya. Nggak usah Waalaikumsalam. pakai Waalaikumsalam malsu-malsuin warahmatullahi gitu. wabarakatuh. Tadi semuanya gua tantang, ayo yang mau debat sama gua, ayo kita debat online, apa offline maksud gua. Kita debat tatap muka. Siapa yang berani bawa pendeta, gua bilang gitu. Gua yang bayarin dah, gua bilang. Keamanan gua jamin. Kehormatan gua nggak jamin, gua bilang. Nggak ada yang berani. Satu pun nggak ada yang berani open cam. Ini asli palsu kodoninya nih. Semi. Karena muka gua 20 tahun lebih muda, Glenn. Kalau izin kok, kalau boleh berbicara, kenapa? Ini kan jawabannya kenapa ya? Jawabannya adalah pertama nih, kalau dia pakai foto bapaknya, foto ibunya, anaknya, keluarganya, itu tidak bisa menghasilkan uang. Oh. Jadi Jadi mereka- mencari orang-orang yang punya popularitas, punya pengaruh, dipakai untuk menipu demi perut. Itu aja, gak ada yang lain. Oh. Jadi mereka tuh cuma nyari duit ya di TikTok ya, gitu ya? Ya masa mau nyari musuh, nyari duit lah. Enggak, gua kira mah emang duitnya hilang gitu dicari di TikTok itu. Enggak, apa ya gimana? kan gini loh kok. Ketika dia naik komal pakai akun atas nama Kodoni kan, even dia diem, itu kan pasti ada yang sawer kan. Banyak orang yang nggak ngerti kalau itu bukan Kodoni. Nah, fans Kodoni ini kan nggak semuanya tuh paham kan. Mungkin bisa aja kasih gift di situ. Nah itu unsur pertama yang mungkin dijadikan alasan pakai itu. Yang kedua untuk mencemarkan nama baik dah, itu aja. Ya, maksudnya tindakannya itu kan tindakan pengecut banget ya. Orang Yang orang kita hadapi selama ini kayak gitu kok. Yang kita hadapi ya kayak gitu semua. makanya gua malasnya masuk TikTok ya begitu ngeliat yang begitu-gitu gua malas gua bener. Tapi ya gimana, kadang-kadang kelewatan juga gitu ya. Malah salah kalau nggak masuk TikTok kok. Disangkanya itu bener kok Dondi. Enggak, masalahnya gua malasnya masuk TikTok itu muka gua jadi ganteng, masalahnya gua malasnya di situ. Mulai Yang, sombong. yang terlalu mulai pede sombong. juga lah. Kan gantengan gua daripada, aduh gimana sih, gua aja yang ganteng nggak Ya ngomong kok. salam. Ada Ya yang salam. kelojotan di sebelah gua noh. Apalagi si Glenn tuh, si Glenn. Assalamualaikum. Tapi kemarin saya ketemu Glenn nggak gitu ngomongnya gini kok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kok Kak Dondi Dondi. itu di bawah Assalamualaikum saya, kawan. gitu. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Tadi aku lihat Ko Dondi ngapain di room najis? Ya itu karena itu mau ngelabrak yang malsu-malsuin akun saya. Kenyataannya mereka nggak berani kan debat offline. Nggak ada yang open cam aja nggak berani, apalagi offline. Nah itulah. Itulah mereka kayak gitu. Hidung, Ko. Ben. Setiap hari kayak gitu kita. Glenn, lu open cam jangan hidungnya doang lu, kayak hidungnya bagus aja lu.
Amit-amit tuh gua. Terus tadi suaranya Kodondi juga kalah kenceng sih sama mereka karena Kodondi kan nggak pakai apa namanya itu? Apa namanya itu? Soundcard. Pakai soundcard. Itu soundcard. Mereka pakai itu kok. Pakai soundcardnya. Orang Pakai tadi kok soundcard. orang tadi audio saya di mute sama mereka. Loh, itu kewajibanku. Itu kewajiban udah. Pasti gitu. Nggak mungkin nggak. Karena kalau sampai nggak di mute, kebongkar semuanya kan gitu. Iya, orang di mute gitu gimana? Masa debat berani nanya nggak berani ditanya? Dia nanya satu, saya jawab satu. Giliran saya nanya nggak ada yang berani jawab. Begitu ya, aduh. Dunia TikTok. Selamat datang di dunia TikTok, Kodondi. Udah lu juga lu gitu kok. Dulu begitu sebelum mualaf udahlah. Enak aja sebelum malam gue mau nggak kenal TikTok, enak aja lu. Yang sudah ngikutin Donditan palsu, unfollow, blokir. Amit-amit. Ada Kodondi, ikutin beliau. Waalaikumsalam. Salam. Udah ketemu ya, Ser? Ketemu apa? Itu komalnya udah didatengin. Tadi dibuat rungkat tadi sama siapa tuh tadi yang namanya lupa gua. Ada yang bikin rungkat tadi. Enggak, maksudnya kan gini, Serdoni penting di YouTube-nya Serdoni udah ngasih tahu kalau ada memang Udah. kayak gitu loh. Ya udah gitu aja penting. Udah. Di YouTube gua udah umumin Enggak, emang- ini ada emang fans gitu, buat gua Seth. gitu. Nah, emang gitu, mereka tuh bikin cloningan akun kayak untuk Bang Zuma, akun gua, emang kayak gitu caranya. Ini contohnya nih, Kodondi. Ini contoh ini. Contoh ini. Apa? Ini contoh. contoh ini. Bahwa Ini saya contoh ini ini. akun cloningannya Bang Zuma. Ini contoh nih, ini. cloningan nih, nih. Ini kayak gini nih. Jangan tuh, kan. jangan di-give koin. Astagfirullahaladzim. Ngapain Jangan ketemu dikasih gua? koin Udah dulu. turunin lah. Udah Itu turunin bukan lah Bang lagi. Zuma. Aduh, teman-teman di bawah ini kok nggak pada mikir sih. Itu bukan Bang Zuma. Aduh, Lihat itu namanya Juma 01 stres. di report lihat. aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini, Udah saya mau report diturunkan. aja. Teman-teman di bawah, saya minta tolong di report ya. Di report semuanya. Report aja semuanya dia. Turunin aja. Lagi live lagi. Kalau saya berubah statement ini. Yang pakai cloning yang tadi ini pakai potong Banyuma. Sekali lagi, Berlan 08 coba dinaikin coba. saya ulang dulu. Yang tadi itu yang pakai fotonya Banyuma, karena kalau dia pakai fotonya bapaknya, nggak laku karena fotonya bapaknya mirip dengan monyet. Gitu. Lu tega lu. Iya, tiga. Kalau emang ya nggak gue bilangin kayak gitu. Enak dong. Gak Jangan apa-apa. monyet lah, nggak sopan lah. Share gini, share gini ya, modelnya tuh gini, share. Jadi mereka ini kan kalau seandainya pakai akun Serdoni sama akun Bang Zuma, akun gua gitu kan. Pertama kan ada yang nonton tuh pertama. Jadi memang memperlihatkan gimana mereka mencaci menghujat Islam tuh. Nanti umat Islam kepancing tuh. Ngumpul di sono kan, chat rame lah live-nya. Nanti ada kayak gift-giftan gitu. Itu udah itu dulu dilakuin sama anggotanya si ini yang Syiah pindah ke Kristen gitu loh, Ser. Itu emang udah ada kayak gitu, emang modelnya. Dan itu udah biasa. Cuman suaranya mirip sama Serdoni gitu loh. Gue kagetnya pas nonton kok dimirip-miripin suaranya gitu. Ngeri juga Udah kalau banyak ngemis yang kayak pakai gitu. Enggak ah, jauh. Nah, gini, Pak, suara mungkin bisa mirip ya, tapi kan Iya. nampaknya nggak bisa disamain. Iyalah. Tapi kan karena gini ketipunya netizen ini kan suara kan. Dia tuh apa ya kayak dialeknya tuh kayak ngikutin Serdoni banget gitu, kayak lama dia pelajari kali ya, dia kayak ngefan banget Kan mungkin. logat ngapak nggak bisa ditiru. Iyalah. Mana ngapak? Ketawa juga nggak Netizen bisa. itu- Ketawa lu juga nggak bisa. Netizen tuh gampang banget loh Kodondi ketipu. Buktinya barusan aja yang naik Bang Zuma, udah ada berapa orang tuh yang follow dia tuh. Barusan aja naik ya kan? Lihat itu, yang palsu aja kalian give banyak-banyak. Gua asli begini cuma 26. Coba kalian kadang-kadang, aduh. Teman-teman ya, kalau orangnya tidak aktif bicara, jangan di-follow. Itu ya. Jadi kalau mau follow Kodondi atau siapapun, harus ada orangnya yang aktif bicara dulu. Oh jelas, baru di-follow. Kayak tadi diem lu follow, ada-ada aja ya.
Itu tadi itu. Tapi orang free kick. Aneh, lanjut. Oke, Rima, jadi ke bentar. Solo. Ke Jakarta besok jam sini jam 10 insya Allah nyampe Jakarta. Ya, bagi teman-teman Ya udah, yang mau bareng cari kita. Uniriva, silakan tunggu di airport, silakan culik langsung dia. Aduh, lu nunggu si Erik. Kurang ajar Liva kau. naik apa besok ke Jakarta? Lion. Insya Allah Lion. Naik singa. Naik singa dia ngeri ya. Naik singa Jakarta. Gimana? Singa kok dinaikin? Itu ada papa jahat tuh Indosiar tuh, naikin dong. Jangan, Buat jangan, apa, jangan. Ser? Janganlah, nggak ada Jangan. ilmunya. Ser nanti. ngapain? Ini Mending kok. Ser Janganlah. Itu mah sampah bernyawa dinaikin, sampah bernyawa. Kotoran Ini bernyawa. untuk manusia. Ya, TikTok ini Gawat banget manusia. kok Dondi ini. Ini dia itu kotoran yang dikasih napas kok. kan Ser Dondi aneh. Orang jangankan sih, mending ngobrol sama si seger-seger daripada Pak Wajat. Tahu nggak seger-seger? Apa? Tahu seger-seger. Seger-seger, mending seger-seger tahu. Masih hidup. Riva mantannya. Seger-seger itu mukanya kayak Glenn lah. Oh. 11-12 sama Glenn. Adik kakak itu. Seger-seger itu. Saya seger-seger kenapa memang? Bang Glenn lu di mana bang? Jakarta. Oh Jakarta. Udah. Jadi ke Bang Solo Glenn, nggak? Bang Glenn, bentar Jadi. Bang Glenn. Bang Glenn, tadi kata Ko Dondi ada perkembangan untuk STT Nias. Nah, ini apa nih perkembangannya? Tadi kata Ko Dondi ada perkembangan. Ah ya Makanya aku gimana suruh Ser? share ke Iya. Bang Glenn. Kau Uni, diam, mute kan dia. Kalau nggak turunkan. Kau dendam kali sama aku. Cindo. Ser Dondi juga Cindo, Deng. Enak aja, gua bukan Cindo, gua Cincap gua. Cendol. Gua Cincap, Lanjut. Cina Cilacap. Lanjut Ser, gimana Ser itu STT-nya tuh ada klarifikasi katanya. Bentar Uni, dan- ini makanya aku tanya ke Bang Glenn. Tadi Ko Dondi menyampaikan kalau ada perkembangan dan Bang Glenn yang tahu, makanya di-share ke Bang Glenn. Nah, silakan Bang Glenn, ada perkembangan apa ini untuk STT Niasnya? Silakan Bang Glenn. Lagi buka data dia. Buka data Belum ada. semuanya. Belum ada. Nggak jelas lu, belum ada. Glenn. Belum ada. Terakhir itu perkembangannya cuman ada anjuran dari Kapolres untuk santai untuk bikin sama-sama pernyataan bahwa di Nias itu aman. Iya kan Memang takut rusuh. Memangnya ada yang nggak aman gitu? Oh, maling ada mungkin, maling begal. Atau ada aja. Ya udah nggak apa-apa kalau emang itu kita lihat lah kita lihat dan tetap aja walaupun di sana begitu yang di jalan lain tetap bergerak udah biarin aja kalau memang begitu karena begitu saya tanya gimana benar nggak atau benar nggak begitu tidak ada yang menjawab satupun ya sudahlah Ya kita tunggu aja, kita tunggu. kita tunggu aja. Jadi acara tadi siang ngapain Bang Glenn? Tadi kan cuma Terdodi. tadi itu kan cuman itu aja apa rapat dengar pendapat. Oh bukan klarifikasi tadi? Bukan, nggak ada mediasi, nggak ada semua itu. Loh. Fungsinya apa Boleh fungsinya? dijelaskan itu kenapa dipanggil banyak sekali ya? Ada undangan memanggil stakeholder yang ada di wilayah Nias ya, baik MUI, ormas-ormas Islam ya. Nah itu kenapa sih Bang Glenn itu mungkin sebagai edukasi kepada masyarakat? Ya kalau ini gini kadang-kadang kenapa makanya proses hukum bercampur dengan politik itu seperti itu sudah. Kita ngomong lebih lanjut emang inilah yang terjadi di negara tercinta kita ini. Ya karena namanya musim pilkada jelas tidak mau ada kerusuhan-kerusuhan. Itu pertama. Kedua, supaya jangan dijadikan ajang mencari suara. Itu dia. Ya memang ada benarnya juga. Tetapi kalau kita dipaksa bikin pernyataan itu aman-aman saja, ya saya kira itu kurang elok loh. Kalau minta diredam hingga selesai pilkada, oke nggak masalah. Tapi kalau minta surat pernyataan aman-aman saja, ya itu berarti kan ada kebohongan di situ. Karena sedang tidak baik-baik saja. Masa ada nama Allah kita dibilang ular kita baik-baik saja. Itu loh. Nanti tunggu aja update dari mereka, Glenn. Iya, Update-nya kita tunggu aja update selanjutnya, Kita Pak. kalau mau bergerak di daerah lain kan nggak apa-apa. Nggak masalah, kita bergerak aja di Medan bergerak boleh, di Polda Sumut bergerak. Iya. Polda Sumut sudah saya kirimkan bukti-buktinya semua, mereka sedang ngolah. Mungkin kalau nggak besok paling lama Jumat sudah melaporkan.
Itu pertama. Di Jakarta juga sudah berkoordinasi. Jadi memang kalau no viral no justice itu betul. Jadi minta tolong diviralkan lah. Gimana caranya supaya viral itu saja. Harus diviralkan memang ini supaya jadi atensi dari Viral pusat. kan. Ya kalau viral cuma hanya sekedar TikTok ya belum viral, harus masuk TV dulu. Hmm. Bagaimana caranya masuk TV itu harus kita pikirkan. Tapi karena pilkada kayaknya nggak bakalan deh. Ya kita lihat aja lah. Kita lihat aja lah. Kita gimana. Ini apa maksudnya nih kok? Ini yang pohon nih kok. Enggak, gua lagi udut, makanya gua kameranya ke depan. Tapi jelasin juga lah itu foto siapa, saha tanya. Itu jelaskan dulu supaya jadi dikira orang diedit kok itu foto ada di mana. Loh, Itu Tahu nih. letaknya di mana. ini gua nggak tahu nih foto siapa, ini pokoknya foto patung orang lagi diikat di pohon. Gua nggak bilang Yesus loh ya. Iya. Nemu di mana Betul, gitu. tapi jelaskan itu adanya di mana? Ada di mana Itu itu? Ada di adanya mana? itu adanya di Chapel Holy Cross di kota Sedona, Arizona, Amerika Serikat. Hmm. Nah, sudah. Kalau gitu kan jelas bahwa ada sumbernya. Itu loh. Chapel itu berarti gereja dong. Nah, Iya, chapel di gereja. Chapel ya. Chapel itu Holy gereja. Cross, kota Sedona, Arizona, Amerika Serikat. Oh berarti mereka Ada termasuk chapel, yang ada meyakini Yesus church. itu tergantung di pohon ya, bukan di Siapa yang bilang sayur. Yesus? Ih, siapa bilang Kepal itu Yesus? lebih Siapa kecil. bilang? Kepal Ah, itu kan. besar lagi. Ah, jangan asumsi lah. Jangan asumsi lah. Lah, Jangan asumsi. gua kalau lihat kayak gitu namanya Yesus tahu di mana-mana. Nah, dari tadi yang ngomong Yesus Ya, itu siapa? kan. Gue. Dia. Ya Oh, udah. dia kan. Lah, kan gue lihat Heeh. patung kayak gitu ya mesti Yesus. Emang siapa lagi coba ini Jangan patungin terus digantung? menafsirkan, Ini jangan nggak sama-sama yang Ratu Entok tunjuk. Ya kan gue kan berasumsi karena gue sering lihat kayak gituan, Sir. Ya, mana datamu? Lah terus Ini itu ada mahkota di kepala dia. Apa Kalau coba? bukan yang ditunjuk Ratu Entok, selain itu bukan. Oh. Yang asli itu yang ditunjuk Ratu Entok karena Bener. menyangkut itu dia dipidana, ngono loh. Setuju, Jadi di luar itu setuju, bukan. Setuju. Yang lain bukan ya, yang lain Tuh. bukan. Yang lain bukan. Yesus yang benar yang ada Oh. punya, Ratu Entoknya punya. Yang bener yang punya Ratu Entok itu. Bener, setuju. Ini Yudas berarti nih, Yudas kayaknya ya. Orang nyangkut di pohon. Lah Yudas kan nyangkut di pohon. Oh iya ya. Apa sih? Sejak kapan Yudas yang gue Tergantung tahu Yudas itu Bukannya meningsoynya. jatuh Yudas. Iya, tapi tergantung dulu meningsoy, baru jatuh. Gimana sih? Ini orang-orang pada nggak ngerti kristologi. Ih, Ser, ajarin apa nih orang-orang? Apa sih? Apa sih? Oh, cuman Orang cuma nunjukin gua orang lagi nyangkut di udut, pohon gua loh. lagi udut. Step Cuma guys, ditunjukin sudah orang mulai nyangkut di gawat. pohon gitu kan. Kemana-mana. Sampai Nah, Yudas kan? segala. Siapa yang bahas Yudas? Ngadi-ngadi nih. Gue yang bahas. Ih, Yudas itu bukan Yang saya mau ngomong itu, Yudas bukan nyangkut, tergantung. Glenn, saya mau ngomong itu kok. Websitenya STTNIAS take down nggak bisa dibuka 404 ya? Bisa Kenapa itu? Bang Andi. 04 Bisa. sudah dibuka. Nggak bisa Sudah. lagi. Aku bisa buka. Coba buka. Ada caranya. Oke, bentar. Awas dulu kayak Ya, Bang Jan pakai- kalau nggak Pakai Bang Jan kalau nggak bisa archive buka. dia. Kang Yan pindahin. itu pakai archive Bang Andi. Nah, pokoknya kalau Bang Jan nggak Archive bisa pun- buka, gua pindahin archive Bang pun Jan nggak dari bisa. Bandung. Gua pindahin satu dari lagi. Bandung kalau nggak bisa buka. Pakai Iya. arsiap. Anjir. Oke. kalau Bang Yan nggak bisa buka, pokoknya Bang Yan store. Oh malah wajahnya ditunjukin. Woi, Sorry. Nih. Aku buka nih, Bang Andi. coba klik. Nah, betul itu. Nah, itu di save. Coba diklik. Bentar. Thumbnail dan sama Saniho susah banget. Kenapa? Udahlah. Oh iya, disimpan sama dia. Mantap lah. Oh masih Harus bisa. gitu emang. Iya, dia disimpan Bang Andi. Di save itu. Pakai sesuatu. Nih, Masih ada kok kalau pakai Ini. archive. masih. Yang kata-kata Allahnya udah nggak ada itu, yang Allah adalah ular. Nah, ininya memang nggak ada, Bang Andi. Yang ininya ritualnya ini udah nggak ada. Cuman masalahnya saya udah PPT-nya. download. PPT-nya yang hilang ya. Ya, betul. Ah, kita udah PPT punya. aman lah, di download semua lah ya, udah ya. Aman. Ada 12. Aman.
Udah dikirim ke Glenn itu kemarin. Share ada yang live-in nggak, share? Debat tadi, share. Nggak tahu. Lanjut. Kok Nggak Doni tahu malam lihat ini kok kelihatan wajahnya kok sedih banget, kayaknya banyak utang deh. siapa? Kok Doni kok sedih banget gitu loh. Gua. Iya, Gue tahu dia sedih kenapa? sedih Emang itu. pernah ngeliat muka gua sedih? Itu cuma filter TikTok itu, pakai filter sedih. Enggak, gue tahu kenapa Sir Doni sedih. Kenapa? Karena Orang juga lu murid lihat tuh Si hidungnya Glenn Glenn ini itu hidung anjir Glenn Glenn, dilihatin. kumis lu Glenn, kedekatan. lubang hidung lu nggak simetris. Gue tau Sir Doni kenapa sedih. Siapa yang sedih? Sir Doni, karena Andre Tung bahas Sir Doni mulu. Orang tadi habis apa namanya? Habis podcast. Ada mualaf dari Cikarang. Datang sini pakai baju koko, pakai kopiah, ya, kopiah haji, tapi matanya kayak celengan gitu nggak? Ngerti nggak? Yang cewek itu. Matanya kayak celengan, sipit banget pokoknya. Tadi sebelum podcast udah gue bilang, lu jangan ketawa ngakak ya. Kalau lu ketawa ngakak, gue kabur lu nggak Hilang bakal banget. tahu lu gue bilang. Tanya lu gila. Tanya lu gila. Terus, jadi ceritanya dia lucu. Dia Darussalam Cikarang. Gara-garanya itu ceritanya bucin dia. Pernah mau minum Baygon katanya. Gue bilang emang nggak ada Coca-Cola apa ya? Minum Baygon gitu kan. Terus dia dari Saksi Yehova, terus ikut bapaknya Buddha, nggak lama dia bucin, masuk Kristen, di Kristen 6-7 tahun, setelah itu ketemu cewek Muslim, terus dia belajar Islam, nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, nonton videonya Dr. Zakir Naik, nonton video gua, alhamdulillah bulan Juni kemarin dia masuk Islam. Siapa? Ada namanya lah. Ada. Pokoknya lu kalau lihat mah, lu panggil Baba Haji juga pantas udah itu. Sipit banget. Ini pertanyaan- bukan David ya, bukan David ya. Ini ada pertanyaan kok Dondi nih ini belum pernah ditanya seperti ini. Kok selama ada di media sosial banyak syahadatkan orang, podcastnya itu banyak orang bersyahadat. Ada nggak di antara satu keluarganya yang mengancammu, kok Dondi? Keluarga gua. Enggak, keluarga yang Anda syahadatkan itu yang datang itu mualaf, ada nggak salah satu mengancam? Belum ada. Belum ada. Gue Belum ada dong diserang terus ke Ya lu keluarganya. nggak punya pengacara. Kalau gua kan punya pengacara. Mana sih? Makanya Ya siapa pengacara dong? biar kata punya kan minimal diserang di YouTube, di media sosial gitu. Kenapa kau mualafkan saudara saya kan gitu? Seperti itu. Gue Ada nggak? share digituin. Tapi gini, Iya. ini ada yang lucu nih. Ada yang bersyahadat di sini ya kan. Udah syahadat, terus waktu itu gua tanya, boleh nggak video syahadatnya gua tayangin? Jangan sekarang ya kok, bulan depan aja, dia bilang gitu. Udah, ada bulan depan. Pas bulan depan gua tayangin, dia WA, kok tolong di take down katanya. Keluarga saya marah-marah gitu. Udah, habis bilang gitu, gue masukin ke member, ya kan. Keluarganya sampai jadi member channel gue untuk nonton video dia. Oh, Keluarganya. tetap Nah, penasaran. minta Tapi di- marah nggak? Ya marah sama yang Gue mualaf lah, dikejar-kejar sama gua. sekampung, share sampai sekampung ngejar-ngejar tau nggak? Inang-inang yang ngejar. Ya lu hadapin, Sampai lu juga inang-inang. Emang gua hadapin bodo amat, gua nggak takut. Lu semua lu kan juga inang-inang. jadi kok semua ada plus minusnya ya. Ya gini aja, kita kan mensyahadatkan orang kan kita udah tanya dulu orang itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan. Iya dong. Iya Kalau betul. direkam, dia sendiri bilang atas kemauan dia sendiri, terus keluarganya bisa nuntut apa ke kita? Kan Kan ada dulu videonya. Ya, ada kan kejadian pokoknya- itu kok. Anaknya udah disyahadatkan. Terus keluarganya datang mau ngambil. Terjadi tarik menarik kan ada videonya dulu itu. Belum ada yang kayak gitu kok. Nah, Udah kalau ada, kejadian udah ada begitu, waktu, ada Bang ada. Handi, kalau ada kejadian begitu, mendingan Bang Handi libatin komisi perlindungan anak, KPAI. Iya. ya, komisi perlindungan anak.
Kita nggak gitu kok, dulu kita datangnya sendiri kok, gimana nggak pakai KPI, kita datengin yang ke Banten itu loh. Kadang-kadang lu Yang lupa. ke Banten mah udah gede Iya. kali. Anaknya ya, mana? Yang baru lulus SMA kok. Iya, yang ke Banten sama Kohani kan? Iya, itu kan di bawah umur masih hitungannya. Enggak, udah punya KTP kok. Berikutnya Kok kok. di bawah. Nah, Ntar dulu, Kak. apalagi? Masa Sekian masih umur ada. 18 kok. Kapan lagi wawancarai Kodondi lewat begini biar pada netizen Aku kasih mendengarkan kan? kesaksian dulu. Bang Andi, bentar. Iya. Oh, Tunggu bentar dulu, aku mau kasih kesaksian ya. Ini masih mending loh, dibandingkan dengan yang lagi ditangani kemarin sama Ustadz Wafi. Itu lebih gila lagi mualafnya. Jadi ada seorang wanita mualaf dan orang tuanya itu pendeta. Orang tuanya itu pendeta, bapaknya pendeta, jadi nggak terima anaknya tuh jadi mualaf. Anaknya tuh mualaf setelah anaknya tuh merantau keluar kota, di luar kota belajar Islam dari temannya, ya belajar Islam dari temannya, begitu balik, bapak sama mamanya terkejut. Loh, kok udah Islam gitu kan? Kok udah Islam, nggak terima, dikurung lah dia di kamar. Dikurung di kamar, jadi dia minta tolong sama temannya. Minta sama temannya tolong gitu. Kasih nampak foto dia udah disiksa, ya. Mungkin teman-teman Bang Handi, si Cebi tahu lah. Jadi begitu disiksa itu, si kawan ini panggil lah orang-orang ya, terutama Ustadz Wafi untuk nolongin. Itu kasusnya gila teman-teman. Ada videonya ya, saat tarik-menarik si perempuan yang mualaf ini mau keluar dari rumah karena temannya udah datang sama ada beberapa ormas ya, udah datang situ mau jemput lah gitu. Karena ada bukti bahwa dia disiksa. Udah sama polisi juga tuh, udah sama polisi. Cuman si perempuan yang mualaf ini nggak dikasih keluar. Tarik menarik di dalam halamannya gitu. Kalau orang luar kan nggak boleh masuk dalam karena nanti dianggap masuk ke halaman orang itu kan udah melanggar kan. Nggak boleh kita masuk ke tanah orang gitu, ke lingkungannya milik mereka, properti milik orang itu nggak boleh. Jadi yang jemput itu tunggu di luar, tapi sambil videoin. Dan yang paling lucu abangnya begitu pulang naik motor lari-lari ditendangnya yang adiknya yang mualaf ini. Itu gila, sampai gue bilang, Mak, di tengah rame orang yang lagi direkam berani dia tunjang adiknya, ditendangnya adiknya. Itu gila Paling sih. ekstrim Itu ya, mualaf paling ekstrim sampai badannya dramatis. lebam-lebam dan apa Iya. biru-biru semua kakinya tuh sampai lebam biru-biru. Wah, kasihan banget itu. Iya, gara-gara lebam-lebam dia, Cebi yang kena bully. Jangan dibahas di sini, jangan. Oh, jangan dibahas ya. Ini memang rezeki. Jadi itu kasihan loh sampai lebam-lebam, dan kalau lihat videonya, wah dramatis, Cep. Macam di film-film. Dia bilang, saya mau pergi, saya mau keluar, kenapa saya dikurung gitu kan. Dari pihak mamanya bilang, itu Islam menghipnotis kamu, mengguna-guna kamu, ini ilmu gaib kan, ilmu gaib kamu di ini gitu kan. Wah, parah lah itu, pokoknya parah kali. Jadi aku nonton, Mak, ini macam di film, memang di film, tapi Jadi belum bisa kita naikin. kakaknya Yoga ini masih mending ya daripada yang ini. Jadi kakaknya Yoga yang sering neror Uniriva itu masih mending, Ini jauh dramatis. mending. Yang lucu, Cep, yang lucu abangnya begitu parkir motor lari-lari dia masuk ke halamannya kan, lompat pagar karena kan pagarnya ditutup tuh. Jadi abangnya untuk balik pun lompat pagar karena pagarnya kan digembok supaya dia nggak keluar dari rumah. Abangnya lompat pagar, begitu mau turun dari pagar dia lompat sambil tendang adiknya yang mualaf ini. Sampai aku bilang, Mak, ini gila nih, aku bilang, di tengah orang rame ada yang rekamin, berani dia tendang adiknya gitu. Itu gila sih Oh, memang. berarti strateginya kayak strategi penginjilan di STT Nias. Saya ngomong begitu karena di situ berdoa mematahkan roh Hodam. Iya, jadi dituduh dia kena kemasukan ya, dituduh dia bahwa dia mualaf itu karena kemasukan, bla bla bla. Itu dramatis lah. Cuman kita belum bisa naikin videonya, teman-teman. Nanti akan saya naikin Ini di channel kasusnya saya. barengan itu ya, barengan waktu sama Nada itu ya, kasus yang di Iya, kalau- Samosir itu ya. Ya, yang Samosir itu juga alhamdulillah ya, sejak syahadat udah agak pulih nih, udah bisa agak nyambung. Waktu kemarin pertama dijemput di airport masih kacau sekali, tapi ini udah agak mendingan ya. Jadi udah agak mendingan. Mungkin nggak usah aku kasih lihat lah ya. Ini nih anaknya nih. Tunggu. Jangan. Aman. Udah, biarin aja. Nggak apa-apa. Glenn. Tunggu. Ya, Ini anaknya. aman. Oke. Nggak apa-apa, biar aja Bang Glenn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kok akun Mansur lu lagi bahas Jina kok?
Kalau Akun palsu lagi bahan zina tuh. ini Bilang, Kodoni mau biarin. masih ada nih. Ya coba Jul. Oh kemarin aku udah upload di video ini saya nih. Memang dia Jul. mau kemana? Oh ya udah, yuk lanjut. Udah. Ke Kodoni lagi. Kok ini kan sekarang banyak mualaf, terus mualafnya di publish kemana-mana, bahkan cenderung tidak kooperatif lah. Ada nggak mualaf yang ngeprank Kodoni selama ini? Ada. Buka mic-nya Itu kok. Ferdiansyah. Ada. Maksudnya Ferdiansyah gimana tuh si Julius tahu tuh Ferdiansyah tuh. Gimana kok? bukan Ardiansyah. Jatuhnya Fer. dia mana mualaf? Enggak, dia namanya Sorry. iya, jadi ada yang namanya Fardiansyah. Dia itu dari Muslim, terus jadi oten, jadi misionaris dia. Satu grup sama Effendi Usman, sama si Jamal Dodi juga, Jamal Dodi, Effendi Usman. Mereka tuh grupnya Murtadin. Jadi memang Murtadin itu dapat spesial posisi lah ya di tim penginjilan itu. Dikirim kemana-mana. Terus kemarin gara-gara dia rindu pulang waktu ketemu sama mamanya, ya mereka sedih gitu. Mereka sedih karena dia kan murtad. Terakhir akhirnya dia kembali ke Islam. Disyahadatkan sama Kodoni nih. Sama Kodoni disyahadatkan. Setelah syahadat beberapa bulan, karena memang nggak tahan dengan kemiskinan ya. Karena dia sendiri bilang kalau di Kristen dia enak dulu. Setiap bulan ada yang ngasih duit. Yang ngasih itu kurang lebih 1 bulan paling sedikit 5 juta. Kalau aktif bisa 10-an juta gitu kan. Jadi begitu di Islam dia nanya, ini gimana ya? Dia bilang, aku susah hidup, minta susu anak, minta ini, minta bantu. Banyak lah, termasuk Kodondi juga ada bantuin ya. Aku pun ada 2 kali dimintain, ya 2 kali dimintain, ku kasih. Terus yang ketiga aku pikir ya nggak mungkin gitu, karena terlalu dekat gitu. Baru minta, minggu depan minta lagi, nggak lama minta lagi gitu. Ya terakhir karena nggak tahan dengan kemiskinan, dia kembali. Ya itu Kodondi lah paling tahu. Karena murid Kodondi tuh, binaan Kodondi. Silakan kok. Apaan? Binaan apa? Lah kan lu Orangnya ngilang-ngilang, bisanya cuma minta duit. Jadi ada juga ya yang ada juga ya kok yang manja-manja kayak gitu ya. Ada. Ya ada. Nah, itu kan karena duit nih. Tapi ada nggak sih yang dari Kristen, mualaf, terus ngeprank kayak kasusnya Bang Handi yang disunatin itu. Siapa Bang Handi waktu itu? Si Ada lah. Rian. Siapa itu? Rianto siapa itu? Itu ada nggak kok yang kayak gitu kok? Muslim terus udah dibantuin, disunatin, terus dia balik lagi jadi oten gitu. Cuman pengen sunat doang gitu. Belum. Kalau yang begitu sih belum ada. Ya cuman itu adalah Ferdiansyah itulah. Itu kan misionaris, beda itu. Kepentingannya udah banyak. Ada satu orang kok yang di Solo kok. Oh, di Solo. Iya, yang kita bersyahadat di Sragen. Oh, cewek. Iya, Balik Kristen dia. balik sekarang dia masuk ke Ortodok. Wih, di ortodok. Wah, ini pengikut Agatha ini, pengikut Agatha kalau ini. Lebih susah itu 7 kali sehari itu. Kalau Ya, yang saya tangani ya kayak si Candy kan, pura-pura ternyata dia ngeprank gitu loh. Didatangin rumahnya sekali, minta maaf, berulah lagi, datangnya yang kedua kali, ya kantor polisi urusannya. Ah. Gue datangin lah Kayaknya penjara. rumahnya. Ya anaknya sekarang kemana? Nggak ada lagi, hilang kan di permukaan? Udah masuk penjara dia. Ya udahlah, nggak usah diceritain di sini lah. Yang jelas udah nggak ada, kan gitu ya. Serius? Astagfirullah. Ya yang nganterin ke Polda Metro siapa? Oh, nggak tahu. Pantesan Ya nggak kan, pernah ya muncul lihat lagi. mobil patroli ke rumahnya malam-malam, bawa ke Polsek Kelapa Gading dulu. Orang Polsek bareng gue, bareng kita tim ke Polda Udah sidang Metro. dia? Udah sidang? Udah lah, nggak usah diikutin lah. Yang jelas orang kayak gini jangan sampai deh. Mau kemana sih lu kalau nggak ketemu? Udah mau turun juga dulu. Si Julius udah turun. Ser, turun Ser.
Bang Yan, Bang Ya. Andi, Mana sih Bang lu? Dian, Bang Dian. Ah, Mana sih? mau besok kan mau ke Jakarta, mau istirahat tuh. Alah, mana ada itu bentar lagi cuma pindah Alah. komal. Dia cuma pindah komal, nggak mungkin Coba dia. lihat sampai jam berapa, coba lihat. Ripa lah. Sir Doni, Ah, minta topi, apa? minta topi. Nih, Kasih yang DT kok, kasih yang DT kok. Kasih yang DT kok. Jadi enggak, gue udah punya yang DT mah, udah 2 gua. Alah mau yang mana? bohong. Mau yang mana? Alah banyak cerita Sir Doni mah. Nggak, mau yang mana? Alah bohong. Apa yang dikasih DT? Loh itu kan inisial pemberi ya kan, inisial Udah pakai pemberi bagus hijab, mau pakai dong. topi gimana sih ceritanya lo? Enggak pakai jilbab, pakai topi tahu. Aduh. Ini siapa Bang ini? Dia, Selamat Bang Dia, malam. Bang Dia. Assalamualaikum Bang Dia, Bang Dia ya? Bukan ya? Siapa? Koten dia kayaknya. Oh. Dulu aku mau turun ah. Debat sama Assalamualaikum, dadah semua. Salam warahmatullahi Alah dia mau nyamperin yoga, dia terus mau nyamperin yoga aja. Lu jangan bikin Dia fitnah baru lu. beberapa jam juga udah kangen sama yoga, nggak sekomal. Semalam udah Astagfirullah, sampai jangan pagi. gitu. Ntar perang dunia kedua loh. Iya, baru bisa beberapa jam sama yoga mualaf. Ya Allah. Nggak ada nanti saudara ini bilang iya lagi. Emang iya, iya kok. Emang iya kok, dia emang mantau Iya, kok iya, dia, iya. mantau dia. Apa ya? Apa ya emang? Apa ya emang? Kalau iya terus. Iya. Apaan sih? Apa Apaan emang? sih? Enggak Nggak, ini ini orang si teman-teman Iya di itu, bawah kok, nyuruh kok ini. yang dibicarain kau, bener kan? Iya kan? Ya iya, pokoknya iya. Iya kan? Iya aja dulu. Jangan Tanya. menyebar fitnah. Tanya Ntar gua dulu, Kodoni perang tahu dunia nggak kedua. yoga? Sih. Yoga mana tahu nggak? Enggak, Sedoni nggak yoga tahu dia. lah. Sedoni nggak tahu mah. Juga Sedoni ngapain ngurus ituan coba? Kayak nggak ada kerjaan aja dia banyak kerjaannya. Malas ngurusin gituan, nggak ada duitnya. Makanya kan. ang. Kalau Pokoknya ini nanti suka kalau banget. ada ini, kalau ada akun Kodoni palsu, Waduh. kita langsung tinggal bilang aja 889 dalam bahasa Cina. Coba lihat nih Riva. Ya kok? Ini mau nikah sama yoga, Bahasa lihat Cina coba. apa? 889 dalam bahasa Cina kok. Kenapa emang? Emang bisa? Bisa, Oh, pepet kau. gua juga nggak bisa bahasa Cina, gimana sih lu ya? Apa lu, Gren? Ah, itu dia gitu ya. Bahasa Cina mana? Cina Bahasa ke. Cina apa itu kayak gitu? Gua suruh ngomong Cina bisa nggak? Bisa, jago gua. Jago. Mau dengar Iya. nggak? Coba. Cina gitu, Centeman. Coba. Cina gitu dia pasti. Cina. Cebi bisa loh, ser. Sama Cep lu aja, Sedoni. Nih, mau dengar bahasa Cina. Gua ngomong Iya, Cina, mau dengar. Iya. Kai. Cina, tuh kan bisa. Apaan sih? Kan bener kan? Kan bener. Enggak sama Cebi tuh lo ngomong Mandarin. Ni hao ma se shi. Cebi bisa bahasa Mandarin. Bisa. Bisa. Bố Nih. huệ. Hah? 可以了，可以。 Coba cep, 我 coba 不 cep. 会讲国语，我讲 Cie. 讲印尼。 Cie. Wow, meng Enggak, soalnya setiap hari tuh belajar sama Julius kok. Jadi kita belajarnya by phone jadi cepat. Enggak dia pacaran sama Juli, Ser. Oh. Ye, mana ada. Ser, dia mau nikah sama Julius. Si Juli kan udah menikah kan, nanti si Cebi itu calonnya. turunin moderator turunin apa ini kemana-mana nggak jelas dia yang mau nikah gue yang kena kayaknya. Nggak ada. Kok gue? Nggak ada gunanya nih bahas kayak gini ya, tinggalin aku belum nggak ada edukasi nih. Enggak, Percuma ada Dondita di sini nggak ada edukasi. Enggak ada, kayak lu ada edukasi aja kalau sama yoga nggak ada, lu nggak ada edukasi kalau sama yoga. Ada. Mending ini aja, mending tanya Kodoni kenapa dia bisa terjun ke TikTok. Padahal di TikTok bagi dia nggak Iya ada duitnya gitu. karena Ngapain di ada TikTok itu, karena ada akun yang nama dia itu, makanya dia turun. Kagak, semua itu udah turun dia mah. Dia pernah cep, cuman dia lihat nggak ini kalau di TikTok. Udah turun biarin aja dah.
Assalamualaikum. Turun dari tadi ngomong banget turun. Iya, siapa juga yang larang? Cuma Dari kita tadi mau gua bilang nungguin lu pasti cuma turun pindah padahal. komal. Gak ada gitu larang gitu, jangan dong Nggak gitu. ada, Sini nggak aja ada. dulu Uni. Sedih kali ya. Dari tadi nungguin orang turun lu nggak turun. Harusnya bilang dong, jangan dong, sini aja dulu gitu. Udahlah, assalamualaikum. Mau Buruan mau deh. aja dilarang lu macam penting kali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar Gatal. ya, aku Ayo gitu dong. bagi Oten silakan ajukan satu pertanyaan di atas ya, ayo. Ya, Ya, terutama alumni STT Nias lah kalau memang mau ya alumni bertanya. STT manapun boleh, kan bertanyalah. Sebelum bertanya kami larang. Pilih Muarko. ada kok Otennya. Ketua yayasan, ketua yayasan, ketua STT, ketua lembaga hukum. Wih, mantep ya, 3 ya, Glenn. Biarin Ini aja lah ada suka-suka Bang dia. Zuma nih. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam kok. Masya Allah. Nih, nama Awet kita muda beliau ini. dicomot-comot, dipalsu-palsuin sama orang Bang Zuma. Iya, saya monitor itu kok. Saya monitor. Oh. Orang-orang tidak Segitu punya ngefansnya ya kerjaan. sama Bang Zuma ya sampai begitu ya. Fans sama Kodondi lah. Mereka orang kurang kerjaan, manusia tak bertulang itu. Manusia Modal tak suara. bertulang dan nggak bertuhan gitu ya. Enggak bertulang. Orang sakit hati. Barisan Nggak, orang itu iri, sebenarnya dengki. orang-orang yang udah nggak bisa ngebantah, tapi nggak tahu mesti ngapain itu kali Bang ya. Betul. Betul kok. Nanyanya Benar. tadi cuma nanya kata kami di Quran tuh artinya apa gitu katanya. Iya. Artinya satu apa banyak gitu. Dia Dan ingin katanya saya kalau nyebut kamu antum itu artinya satu apa banyak. Nggak ada yang mau jawab. Iya, nggak bisa mereka jawab. Ini orang-orang ini mau mengartikan Al-Quran pakai bahasa Indonesia, ini susahnya. Nah itu. Mereka merasa bahwa Al-Quran itu diwahyukan pakai bahasa Indonesia. Nah, Jadi mohon jadi maaf Al-Quran ya. itu harus dipahami dengan rasa bahasa Indonesia. Nah iya, maksud saya gini, Aduh, ini mohon parah. maaf, saya sering ditanya begitu kan sama Kristen ya. Saya jawabnya begini, ini mohon maaf, bukan saya merendahkan bahasa Indonesia, bukan. Bahasa Indonesia tuh kosakatanya paling cuma 200.000, paling 250.000. Lah bahasa Arab 12 juta kosakata mau dibandingin coba Bang. Itu dia makanya kok. Lucu saya lihatnya tadi tuh. Mau naik juga, Amit-amit ya. tapi mati lampu soalnya. Dan mereka nggak mau diskusi. Namanya apa? Orang nanya, giliran dijawab, ditanya nggak ada yang mau jawab. Betul. Disuruh open cam, nggak ada yang mau open cam. Diajakin debat tatap muka, nggak ada yang berani. Lah gimana coba? Kalau si Halilintar itu cuman bertanya aja kerjanya dia tuh. bertanya. Nggak pernah mau menjawab dia. Itu si Halilintar, si raja apa? Raja Singa. Oh, Raja siapa tadi Raja tuh? Singa. Oh, Raja si Singa. Haluludah. Iya, Haluludah. Nah, ini mumpung ada Bang Zuma nih. Coba naikin satu siapa tadi yang ada di situ tuh. Haleluya itu Tahu, kan? Haleluya cuman tukang bingkai foto, nggak ada foto-fotonya sama sekali. Bingkai doang, framing mulu. Ya, bagi Oten yang siap tantrum naik. Teman-teman Ada yang Kodondi di sini. merasa Emang ada Oten yang berani ini ya. naik? Naik ya, yang merasa Oten aja typing saya Oten gitu, baru saya naikin. Soalnya banyak banget ini milih satu-satu nggak mungkin. Tinggal milih Gimana aja, ada Kong Donitan, ada Bang Juma. Emang Tinggal kenapa? milih. Emang kenapa, Cebi? Saya Oten dulunya. Nggak butuh sekarang, nggak penting sekarang, nggak penting. Masih ingat Glenn? Saya Kamu Oten Oten dulunya. ya? Kenapa Aku emang? mau alap Iya. Bang. Saya ingat pertama awal dia masuk Zoom. Kamu Oten ya? Enggak Bang, saya Glenn Daniel. Ya kamu Oten? Bukan, saya mau alap Bang. Bang Handi turun ya? Hah? Bang Handi nggak tahu. Bahkan di Oten dari turun dia takut dari kodonnya Bang Juma.
Banyak tuh Kodoni juga di Oten tuh dulunya. Enak aja. Gua kan mantan kafir. Otan. Oten. Ini ada King siapa ya? Nggak, dulu waktu Kodoni itu masih Oten, belum ada sebutan Oten mungkin. Jadi Oten itu Belum. baru beberapa tahun belakangan ini, sama itu pencetusnya Oten tuh yang ada di Iya. atas. Belum ada sebutan Oten dulu mah. Jadi Bang Zuma seharian nggak online kemana Bang Zuma? Bisa diceritakan kepada saudara kita yang dari tadi pada nungguin, bisa diceritakan kenapa baru? Enggak. Ini baru nyala lampu. Jadi seharian ini Bang Zuma ada di tempat di kegelapan teman-teman ya, baru Di menemui baru nemui jalan terang nih malam ini. Seharian gelap gulita di sana. Jadi belum bisa live. Nah, sekarang kita tunggu Oten atau mau bahas STT lagi. Bentar, aku cariin ini dulu. Dengar-dengar ada yang mau bantu STT melapor. Ya, siapa lagi? Iya ada Bang katanya Bang. Siapa lagi yang mau melapor Bang? Siapa? Aku tunggu Bang gitu loh. Katanya dia mau bantu siapa? CTTT untuk melapor yang memfitnah CTT. Gimana ini? Ya kalau mau bantu wajar. Kalau mau bantu wajar itu hak dia untuk membantu, nggak masalah. Pertanyaannya mampu atau enggak? Yang dibahas Islamologi, mereka klarifikasinya soal gedung, nyambungnya kayak mana itu? Itu bukan gedung kami katanya.